Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu sehat. Amin. Nah, hari ini saudara, saya melihat sebuah video pengajaran daripada Pak Erastus ya. Lalu saya sedikit tergelitik dengan ajaran-ajaran yang dia sampaikan tentang menjelaskan Yesus dan Allah, bahwa ternyata yang disampaikan Pak Erastus adalah Yesus bukan juru selamat. Yang juru selamat itu adalah Allah. Ya. Saya sedikit bingung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erastus ya. Dan jujur, menurut saya ini juga akan membingungkan banyak orang Kristen yang ada di Indonesia. Saya tidak mengerti teologi apa yang dianut oleh Pak Erastus, saudara. Tetapi tentunya kita harus kembali kepada Alkitab. Karena iman Kristen, Elohim, Yahweh, Yesus itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan, saudara. Ada dasarnya. Kita lihat di dalam Alkitab, Yohanes pasal 1. Saya akan mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan agar kita bisa paham, saudara. Tanpa harus kita melibatkan tafsiran-tafsiran teologi. Maka itu, saudara, supaya tidak bingung, kita harus kembali ke Alkitab. Lihat ya, Yohanes 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Jadi saudara, ini saya menggunakan ILT, Indonesian Literal Translation. Ini lebih dekat terjemahan aslinya ya. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim ya, bersama. Ini sepertinya ada dua objek yang berbeda, saudara ya. Dan firman itu adalah Elohim. Nah, ini di sini kita sudah melihat bahwa satu. Karena firman itu adalah, saya adalah PSD, saya adalah Dema, saya adalah anak dari papa saya. Nah, jadi di sini kita sudah melihat bahwa ada kesatuan, saudara. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Dia itu masih berbicara tentang firman yang dimaksudkan ya. Segala sesuatu terjadi oleh dia, oleh firman ya masih. Dan tanpa dia, tanpa firman, dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi tanpa firman tadi. Ya. Di atas kita sudah mengerti bahwa firman itu adalah Elohim sendiri. Jadi firman itu adalah Elohim sendiri. Nah, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam ayat yang keempat ini sudah mulai bergeser lagi, saudara perhatikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sudah ada masuk terang manusia. Jadi dalam dia itu masih berbicara tentang firman ya, dan di dalam dia ada hidup. Di dalam firman itu ada terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Nah, sekarang dijelaskan sudah mulai beralih ke cahaya dari firman, dan kegelapan tidak menguasainya ya. Jadi terang, cahaya itu. Ada seorang yang telah diutus dari Elohim, namanya Yohanes. Perhatikan, ini ada orang lain lagi, saudara, namanya Yohanes ya. Ia datang ya, Yohanes ini datang sebagai saksi agar bersaksi tentang terang itu. Jadi Yohanes ini akan bersaksi tentang terang itu. Terang tadi itu awalnya adalah firman. Firman itu adalah Elohim sendiri. Lalu kemudian beralih, kita mulai seperti kita mulai dibawa ke satu objek lain lagi, yaitu terang ya. Nah, selanjutnya ia datang sebagai saksi agar bersaksi tentang terang itu, sehingga melalui dia semua orang dapat percaya, melalui Yohanes. Jadi Yohanes ini bersaksi tentang terang, supaya melalui dia huruf kecil artinya Yohanes, semua orang dapat percaya ya. Dia bukanlah terang itu ya. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Tapi supaya Yohanes dapat bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia, dia sedang menerangi setiap orang. Dia siapa tadi itu? Masih terang yang dimaksudkan kembali. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi. Yang semula kita tahu tadi bahwa dia adalah firman ya. Kemudian firman itu adalah Elohim sendiri. Kemudian dinyatakan bahwa dia adalah terang manusia, menerangi kegelapan. Ayat 10. Dia selalu ada di dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi. Siapa? Firman tadi. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia telah datang kepada miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Firman tadi, dan dia adalah Elohim sendiri.
Namun, berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang tadi masih firman, ya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah kebenaran. Ini sudah mengarah kepada Yesus Kristus. Yohanes bersaksi tentang dia, dan dia telah berseru-seru sambil mengatakan, "Dia inilah orang yang telah aku katakan, orang yang akan datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab Taurat telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus Kristus." Ya. Jadi Yohanes menjelaskan di sini, saudara, dialah Yesus Kristus. Dari semula firman bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri. Kemudian dinyatakan sebagai terang, dan terang itu menerangi manusia. Lalu kemudian terang manusia itu datang dan dia menjadi daging. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Yesus itu berbeda dengan Elohim. Bahkan saudara, kalau lihat ketika Tuhan Yesus ingin terangkat ke surga, dia berkata, "Aku akan pergi ke rumah Bapa." Di sini kalau kita lihat terkesan ada dua pribadi yang berbeda. Lalu Filipus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah itu Bapa kepada kami." Lalu Yesus berkata, "Filipus, sekian lama kamu bersama dengan aku, namun kamu tidak mengenal aku. Saya ini adalah Bapa sendiri." Jadi di dalam dia, ya dia adalah Bapa sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus, menurut saya ini adalah blunder, saudara. Dia lebih mengedepankan mungkin teologi daripada Alkitab yang harus kita pelajari. Kita nggak akan bisa menemukan, saudara, kalau kita menggunakan logika-logika kita. Dan jemaat atau pengikut Kristus akan jadi bingung. Loh, kok Tuhan, Allah, Roh Kudus? Lalu orang akan berkata 3 Tuhan. Tidak, saudara. Dalam Yohanes ini yang saya bacakan kepada saudara, saya harap saudara paham. Ini jelas bahwa Elohim, dia adalah Yesus sendiri dan tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengukur bobotnya. Yesus berapa bobotnya, Elohim berapa bobotnya, Allah berapa bobotnya. Hanya saja dia menyatakan dirinya dalam waktu, kondisi, zaman yang berbeda. Tetapi kita harus percaya dengan iman bahwa di dalam Yesus dia adalah Tuhan penyelamat sendiri. Jadi Yesus itu adalah juru selamat, saudara. Karena dia adalah Elohim sendiri. Ini sesuai dengan Alkitab. Jelas. Jadi biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, agar tidak tersesat dan tidak bingung. Kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah penyelamat. Nama itu diberikan kepada Yesus, bukan nama Elohim, saudara. Ketika saudara doakan orang kerasukan, berdoa dalam nama Allah. Allah siapa, saudara? Harus jelas Allah di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, saudara, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 10, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut yang di surga dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut. Jadi nama itu nama yang ditinggikan. Kita harus mengarah kepada nama Yesus supaya jelas, saudara. Kan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Biar apa yang saya sampaikan ini saudara menolong saudara, silakan saudara share agar lebih banyak orang yang tercerahkan sesuai dengan isi Alkitab, saudara. Karena biarkanlah Alkitab yang mengajar kita sehingga kita mengerti kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.